Thank you, Kak Rika. Hello, Prince and Princess. How are you? Kak Lena hope all of you always happy and stay healthy. Now, we want to listen the Bible story. Before we listen the Bible story, let us pray together. Fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray together. Dear God, we thank you, Lord, for wonderful day. Now we want to listen the Bible story. Please bless us and help us to understand your word. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke, adik-adik, kalau kalian bilang awesome kids, adik-adik jawab dengan semangat ya. Yes I am, yes I am, yes. Awesome kids. Nah, adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya, kenapa kita tidak datang ke Awesome Kids Kalena? Kenapa ibadahnya harus di rumah? Adik-adik, kita harus belajar taat kepada anjuran pemerintah. Karena pemerintah menganjurkan kita untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana, supaya kita terbebas dari virus corona yang bisa membahayakan diri kita. Nah, adik-adik, saatnya kita akan masuk kepada firman Tuhan. Sebelumnya, kalian mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa takut? Takut pada kecoa, takut kepada gelap, atau mungkin takut karena ditinggal mama atau papa saat mama dan papa pergi bekerja. Nah, adik-adik, kita boleh saja merasa takut, tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Karena Kak Lena percaya Tuhan Yesus mengasihi Kak Lena dan juga adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini Kak Lena akan menceritakan sebuah peristiwa di Taman Getsemani yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak ke-11 muridnya untuk pergi menuju Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, Yakobus, Petrus, dan juga Yohanes, untuk menemani dia pergi berdoa. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus memisahkan diri dari ketiga murid-muridnya, dan dia memberikan pesan kepada mereka agar mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi, tahukah adik-adik, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada ketiga muridnya, dan justru dia mendapatkan mereka sedang bobok, sedang tertidur lelap. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Tuhan Yesus kembali lagi dengan peluh pergi berdoa. Lalu Tuhan Yesus kembali berdoa dengan sangat takut sehingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari surga dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus agar dia tidak merasa takut lagi. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. "Wah, lihat, ada sekelompok orang datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan di dalam sekelompok orang itu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang ikut bersama-sama dengan mereka."
Hayo, siapa yang tahu nama murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan? Hayo, siapa yang tahu? Mana suaranya? Kak Lena kurang dengar. Ya, benar sekali adik-adik. Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah menjual Tuhan Yesus untuk disalibkan oleh orang banyak. Karena orang banyak mau menangkap Tuhan Yesus, lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bolehkah kami memukul mereka? Bolehkah kami memarahi mereka?" Kata Tuhan Yesus, "Kamu tidak perlu melakukan hal itu." Tuhan Yesus tidak mau kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, karena Tuhan Yesus selalu ingin melihat anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, dan ingat, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yuk adik-adik, sekali lagi ikut Kak Lena. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Adik-adik bisa mempelajari ayat hafalan ini bersama mama dan papa di rumah ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa dan tetap berdoa sekalipun kita dalam keadaan takut, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan pertolongannya sesuai dengan waktunya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati